Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Ya, pertemuan kita hari ini masih di bab 1, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Kita kelanjutan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai besaran pokok. Kemarin sudah membahas tentang panjang dan masa. Kita lanjutkan yang ketiga, ada waktu. Untuk mengukur besaran waktu, di sini kita sudah jelas ya. Kalau melihat ke jam ya, jam yang menunjukkan waktu. 1 sekon atau 1 detik itu sama dengan 1/86.400 hari. Nah, 1 hari itu merupakan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon atau detik. Itu untuk ketentuan mengenai waktu. Kemudian yang keempat ada suhu. Suhu diukur dengan alat termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Satuan suhu dinyatakan dalam Celcius. Simbolnya yaitu derajat C. Dalam keadaan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, dan Kelvin atau simbolnya K dalam satuan internasional. Nah, hubungan antara keduanya, antara Celcius dan Kelvin dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Di mana T sama dengan T itu suhu ditambah 273 Kelvin. Paham ya? Oke, Ibu kasih contoh. Besaran pokok dan turunan. Materinya masih sama ya. Contoh soal. Raisa memanaskan air hingga suhunya 65 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dengan Kelvin? Nah, jadi cara menjawabnya yaitu kalian tulis terlebih dahulu. Yang pertama diketahui suhu awalnya berapa. Suhu awalnya yaitu 65 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan suhu dalam Kelvin. Jawab rumusnya yang tadi ya. T sama dengan suhu awal ditambah 273 Kelvin. Kita jumlahkan, masukkan ya. 65 ditambah 273 sama dengan 338 Kelvin. Nah, itu cara penyelesaian soal ini. Paham ya? Oke, Ibu lanjutkan materinya ke besaran pokok dan turunan. Bentuk baku digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Tapi jika pangkatnya negatif, maka angka 0 terletak di depan. Contohnya 10 pangkat 2 sama dengan berapa? Ya, 100. Kemudian contoh lagi, jika 10 pangkat min 4 berapa? Ya, 10 pangkat min 4 yaitu 0,0001.
Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang tadi Ibu jelaskan. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Nah, ini 10 pangkat 2. Maksudnya terletak di belakang, yaitu 1 dulu, kemudian di belakangnya ada 0, 2. 0-nya ada 2 ya. Kemudian jika pangkatnya negatif, maka angka 0-nya terletak di depan. Nah, contohnya ini 0,0001. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan pelajaran matematika. Kalian harus bisa berhitung seperti ini ya. Berikutnya, jika pangkat pindah posisi pembilang atau penyebutnya, maka contohnya seperti di sini, lihat saja di gambar. 1/100 sama dengan 1/10 pangkat 2. Itu kita rubah dalam satuan biasa ya. Yaitu 1 kali 10 pangkat 2 sama dengan 0,01. Nah, bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Contoh, ada 800. 800 itu sama dengan 8 kali 100. Atau bentuk bakunya yaitu 8 dikali 10 pangkat 2. Ya, dan seterusnya. Tadi kita bahas tentang bentuk baku dari besaran turunan ya. Kemudian sekarang kita ke besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya yang merupakan besaran turunan yaitu luas, volume, berat, gaya, dan massa jenis. Luas itu didapat dari panjang kali lebar. Kemudian volume itu didapat dari sisi kali sisi kali sisi. Kemudian berat itu didapat dari massa benda dikali berat benda. Kemudian gaya dan seterusnya. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Masih ingat kalian waktu kecil dulu kalian suka mengukur sesuatu dengan menggunakan tangan, pernah tidak? Misalkan pensil ini tingginya berapa ruas jari kalian atau berapa jengkal. Ya, seperti jengkal, tahu ya jengkal ya. Itu merupakan contoh dari satuan tak baku. Jadi tidak setiap orang sama jumlah pengukurannya. Karena itu merupakan satuan tidak baku. Kemudian pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Paham ya? Nah, biasanya dengan mencari berapa panjang satuan itu kita caranya yaitu dengan cara mengukur. Apa sih mengukur itu?
Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Sampai di sini dulu. Kalian bisa mengerti? Ya, terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.